Sudah masuk Juni, sebentar lagi timnas Indonesia akan berlaga melawan Cina tanggal 5, tepat malam takbiran Idul Adha 2025 nanti. Kemenangan jadi harga mati, jelas syarat untuk lolos ke round 4 harus menang melawan Cina, berapapun skornya. Syukur-syukur menang telak, dan berharap di sisi lain pertandingan antara Bahrain dan Arab Saudi berakhir seri atau kekalahan dari Bahrain sendiri. Menjadi pertandingan menarik sebenarnya ketika Indonesia melawan Cina dengan beberapa kondisi yang pemain-pemain kita banyak yang absen. Jelas Martin Paes di sana, penjaga gawang kita harus absen karena akumulasi kartu. Ada Marcelino Ferdinand yang terkena akumulasi kartu. Jelas kalau untuk posisi Martin Paes sudah ada gantinya Emil Audero di sana. Untuk posisi Marcelino Ferdinand jelas akan menjadi dinamis karena belum tahu pasti siapa nanti yang akan menggantikan di posisi tersebut. Ada beberapa nama baru yang dipanggil, ada Stefano Lillipali di sana, ada pemain Persib Bandung, Beckham Putra yang ikut juga dipanggil, akan menjadi salah satu alternatif untuk menggantikan posisi dari Marcelino dan Ragnar Oratmangun yang memang tidak bisa bermain di laga melawan Cina nanti. Sangat menarik sebenarnya karena posisi Oratmangun maupun Marcelino memang harus diganti dengan tipikal pemain yang sama cara bermainnya, dengan tipikal pemain yang sama-sama mampu memberikan bola atau mensuplai bola kepada Ole, karena posisi Ragnar dan Marcelino sendiri servicing untuk Ole ya. Jadi memang layak ditunggu untuk posisi yang menggantikan Ragnar maupun Marcelino. Dan berita bahagianya Kevin Dix yang kemarin sempat cedera, kabar absen karena cedera, tapi akhirnya di akhir bulan Mei ini mempersembahkan 2 gelar untuk klubnya Copenhagen, juara dan juara terakhir itu ya piala, 2 gelar lah untuk Copenhagen, dan berpisah karena musim depan Kevin Dix akan bermain di Liga Jerman bersama Borussia, bahasanya agak susah ya, Mönchengladbach ya. Dan ada posisi dari Sandy Walsh yang memang dikabarkan cedera 4-6 minggu ke depan, tapi memang bersyukur ada Kevin Dix yang sudah bermain. Kemungkinan memang akan ada Jakub Sayuri yang dimainkan ya di posisi seperti ketika melawan Jepang ketika di GBK kemarin, di mana ada Kevin Dix dan Jakub Sayuri yang bermain di sisi kanan. Misilgers sudah gabung juga di TC di Bali kemarin dan sudah terbang ke Jakarta sekarang setelah merayakan ulang tahun dari ketua federasi kita Pak Erick Thohir. Apa nanti sudah fit atau memang cedera dan belum bisa bermain, kita belum tahu, karena memang selama melakukan debut dengan timnas Indonesia, Miss belum pernah bermain sama sekali di GBK Jakarta. Harusnya ya pertandingan perdana ya, tapi kan kemarin infonya cedera lagi dan belum bisa bermain. Tapi ya kita belum tahu pastinya, kita tunggu kabarnya, karena kalau untuk di lini belakang ya memang trio back Justin Hubner, Jay Ijes, dan Rizky Ridho tetap menjadi andalan lah. Meskipun memang secara kualitas bisa diperdebatkan antara Rizky Ridho dan Misilgers. Tapi kalau untuk kekompakan kan sudah sama-sama tahu lah bahwa mereka sudah terlatih karena memang sudah lama lebih mengenal dibanding dengan Misilgers. Ya tinggal tunggu momen sebenarnya untuk Misilgers bisa segera bergabung dan bisa segera menemukan chemistry yang tepat di lini pertahanan timnas Indonesia. Di sisi lain memang kemenangan melawan Cina ini harga mati, karena jika kita mendapat hasil seri atau minor bahkan kalah ya selesai, tidak perlu ngobrol ABC lagi, karena memang kuncinya melawan Cina ini harus menang. Bu piye carane harus menang melawan Cina. Dengan menang melawan Cina dan berharap Bahrain seri ataupun kalah melawan Arab Saudi, jelas round 4 menanti untuk Oktober dan November 2025 ini. Syukur-syukur Australia kalah sama Jepang dan di pertandingan terakhir
kita bisa menang melawan Jepang dan Australia kalahlah sama Arab Saudi, jelas kita akan lolos ke Piala Dunia secara langsung. Tapi sekali lagi itu ya terlalu jauh lah kalau diobrolkan. Yang kita obrolkan sekarang melawan Cina, di mana sudah di depan mata tanggal 5 esok, jelas Cina harus kalah dan jelas Indonesia harus menang. Karena di sisi lain Cina sendiri mengincar kemenangan atas Indonesia. Sama-sama punya kans untuk lolos, jelas Cina akan mengincar kemenangan. Karena memang Cina sendiri selain menang juga harus menang dengan selisih gol yang banyak. Minus 13 gol bukan persoalan yang mudah untuk tim Cina. Tapi kemenangan jelas akan sedikit mempermudah jika Bahrain kalah di pertandingan melawan Arab Saudi. Jadi pertandingan ini sama-sama menentukan baik untuk timnas Indonesia maupun untuk timnas negeri tirai bambu ya. Karena jelas Cina tidak akan bermain-main, Cina tidak akan melepas kesempatan untuk lolos ke Piala Dunia meskipun lewat round 4 sekalipun. Karena di pertemuan leg pertama kemarin jelas Indonesia kalah ketika melawan Cina dengan skor 2-1 dan menjadi kontroversi sendiri untuk timnas Indonesia karena dari pertandingan melawan Cina kemarin menjadi satu pangkal di mana Coach STY harus keluar ya karena miskomunikasi dan lain sebagainya. Tapi itulah sepak bola. Apakah nanti timnas Indonesia mampu memenangi pertandingan dengan mudah melawan Cina atau apakah Cina akan mempertahankan gaya bermainnya seperti ketika bermain di Cina nanti dengan bertahan total dan bermain serangan balik hingga akhirnya menang melawan timnas Indonesia, atau bahkan Cina akan bermain lebih terbuka karena memang jelas mengincar kemenangan dengan selisih gol yang banyak. Kan informasinya Cina membawa banyak striker ketika bertandang ke Jakarta ini. Jadi memang menjadi rame, menjadi seru karena laga ini sama-sama laga hidup mati, baik untuk timnas Indonesia maupun untuk timnas Cina sendiri. Layak ditunggu, kebetulan sekali pas malam takbiran Idul Adha tahun 2025 ini. Dan jam mainnya pun diundur kurang lebih di jam 9 malam ya, jam 21 kurang 45, jam 20.45 menit lah. Sama kayak kemarin pertandingan melawan Kuwait ya, agak dimalamkan karena pas puasa, tapi ini tidak tahu kenapa agak dimalamkan, mungkin ya untuk menghindari Idul Adha Pawai ya. Tapi ya kita sama-sama tunggu karena ini sama-sama menarik pertandingan antara Indonesia dan timnas Cina. Yang menang akan punya kesempatan lolos ke round 4 lebih banyak. Doa kita ya timnas Indonesia mampu memenangi pertandingan dengan mudah. Gimana komen teman-teman pecinta sepak bola Indonesia? Salam waras, salam happy dan terus berkarya. Ciao.